바라본 네가 봄이 던 네가 라라라라라리 날 보고 있으면 lagi. Halo, nama saya Maria Tigatigau, NIM 23704149, kelas D Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Menjelaskan 9 kriteria Hill, yaitu yang pertama, kekuatan asosiasi, 2 konsistensi, 3 spesifisitas, 4 hubungan temporal, 5 efek dosis respon, 6 biologic plausibility atau masuk akal, 7 koherensi bukti-bukti, 8 bukti eksperimen, 9 analogi. 1. Kekuatan asosiasi. Faktor ini dimaksudkan besarnya pengaruh kausa dalam menyebabkan terjadinya penyakit. Hal ini secara umum dapat dilihat dengan tingginya insiden suatu penyakit dengan keterpaparan kausa dalam masyarakat. Dalam penelitian observasi, besarnya hubungan ini dinyatakan dalam relative risk atau RR. Semakin kuat asosiasi, maka semakin sedikit hal tersebut dapat merefleksikan pengaruh dari faktor-faktor etologis lainnya. Kriteria ini membutuhkan juga presisi statistik, pengaruh minimal dari kesempatan, dan kekuatan metodologis dari kajian-kajian yang ada terhadap bias seleksi informasi dan kekacauan. 2. Konsistensi. Replikasi dari temuan oleh investigator yang berbeda, saat yang berbeda, dalam tempat yang berbeda, dengan memakai metode yang berbeda, dan kemampuan untuk menjelaskan dengan meyakinkan jika hasil. 3. Spesifisitas. Dari asosiasi ada hubungan yang melekat antara spesifisitas dan kekuatan yang mana semakin akurat dalam mendefinisikan penyakit dan penularannya, semakin jauh hubungan yang diamati tersebut. Tetapi fakta bahwa satu agen berkontribusi terhadap penyakit-penyakit beragam bukan merupakan bukti yang melawan peran dari setiap penyakit. 4. Temporality. Kemampuan untuk mendirikan kausa dugaan bahkan pada saat efek sementara diperkirakan. Suatu faktor kausa haruslah mempunyai keberadaan yang mendahului terjadinya penyakit atau akibat outcome apa saja. Persyaratan ini mutlak adanya jika suatu faktor dapat disebut kausa, sebab tidak mungkin akibat mendahului kausa. 5. Tahapan biologis. Perubahan yang meningkat dalam konjungsi dengan perubahan kecocokan dalam penularan verifikasi terhadap hubungan dosis respon konsisten dengan model konseptual yang dihipotesakan. 6. Masuk akal. Apakah asosiasi masuk akal secara biologis, misalnya estrogen dan kanker endometrial, estrogen dan kanker payudara, kontrasepsi oral dan kanker payudara. 7. Koherensi. Bagaimana semua observasi dapat cocok dengan model yang dihipotesakan untuk membentuk gambaran yang koheren. 8. Eksperimen. Demonstrasi yang berada dalam kondisi yang terkontrol merubah kausa bukaan untuk hasil yang merupakan nilai yang besar. Beberapa orang mungkin mengatakannya sangat diperlukan untuk menyimpulkan kausalitas. 9. Analogi. Hal ini dilihat dengan membandingkan satu unsur dengan unsur lainnya yang sejenis. Jika suatu zat tertentu menyebabkan penyakit, maka zat lain yang sejenis harus punya menyebabkan hal yang sama. 9 kriteria yang diajukan oleh Hill ini dianggap sebagai kriteria dasar yang ideal. Dalam kenyataannya sulit memenuhinya, dan perdebatan tentang kriteria ini tetap berlangsung, bahkan tampaknya mustahil untuk mendapatkan suatu faktor risiko yang dapat memenuhi ke-9 kriteria Hill. Pengecualian dan penyesuaian tetap diperlukan sesuai dengan arah penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa variasi secara teoretik kemudian dikembangkan dan diajukan terhadap penyakit atau masalah tertentu. Dalam pendekatan epidemiologi ada 4 di antara kriteria Hill yang selalu ditekan untuk diperhatikan, yakni kuatnya hubungan, dosis respons, konsistensi, dan kelayakan biologi. Keempat, kriteria ini secara epidemiologi dengan bantuan biostatistik dan percobaan-percobaan di klinik dan laboratorium dapat diteliti dan diukur. Ukuran epidemiologi. Secara garis besar, kejadian penyakit dapat berupa morbiditas atau kesakitan merupakan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi. Morbiditas juga merupakan suatu penyimpangan dari status sehat dan sejahtera atau keberadaan suatu kondisi sakit. Morbiditas mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang berisiko.
epidemiologi, ukuran utama morbiditas adalah angka insidensi atau prevalensi dan berbagai ukuran turunan dari kedua indikator tersebut. Setiap kejadian penyakit, kondisi gangguan atau kesakitan dapat diukur dengan angka insidensi dan angka prevalensi. Satu insidensi adalah gambaran tentang frekuensi penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu waktu tertentu di suatu kelompok masyarakat. Untuk dapat menghitung angka insidensi suatu penyakit, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu tentang data jumlah penderita, jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru, population at risk. Secara umum, angka insiden ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Incidence rate, yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan. Rumus yang dipergunakan, titik 2 jumlah ukuran epidemiologi. Secara garis besar, kejadian penyakit dapat berupa morbiditas atau kesakitan merupakan derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi. Morbiditas juga merupakan suatu penyimpangan dari status sehat dan sejahtera atau keberadaan suatu kondisi sakit. Morbiditas mengacu pada jangka kesakitan, yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu, yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang berisiko. Epidemiologi, ukuran utama morbiditas adalah angka insidensi dan prevalensi, dan berbagai ukuran turunan dari kedua indikator tersebut. Setiap kejadian penyakit, kondisi gangguan atau kesakitan dapat diukur dengan angka insidensi dan angka prevalensi. 1. Insidensi adalah gambaran tentang frekuensi penderita baru suatu penyakit yang ditemukan dalam suatu waktu tertentu di suatu kelompok masyarakat. Untuk dapat menghitung angka insidensi suatu penyakit, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu tentang data tentang jumlah penderita baru, jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru, atau population at risk. Secara umum, angka insiden ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Incidence rate, yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan. Rumus yang dipergunakan, jumlah penderita